saya ucapkan selamat pagi buat pemirsa Basa Basi. Tadi sudah lihat tayangan tentang penyakit kanker yang menimpa pada anak. Aku punya anak, Wendy punya anak, ibu-ibu di sini punya anak, dan kita tahu rasanya jadi orang tua. Anak cuma sakit pilek, batuk, demam, itu kita khawatirnya luar biasa. Betul. Yang pasti kekhawatiran kita sebagai orang tua memang sebuah hal yang wajar ya. Kayak tadi saja saya melihat Viti itu, saya bersyukur kondisi anak saya dua-duanya sehat. Tapi saya kembali berpikir kalau saya yang mendapati anak saya menderita penyakit itu, nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Pemirsa, pagi hari ini sebenarnya kenapa kita total mengangkat penyakit kanker pada anak? Karena suka tidak suka kejadian ini sangat nyata. Ini bisa menimpa siapa saja dan kita tidak tahu karena tidak ada kriteria khusus siapa yang bisa terkena kanker, siapa yang enggak. Ini terjadi random begitu aja. Ada seorang ibu yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau datang ke sini, dan memang sengaja anaknya enggak saya ajak ke sini dulu. Anaknya ada tapi lagi nunggulah di tempat yang aman. Karena terutama di depan anak yang kanker, kita tidak boleh memperlihatkan kesedihan dan air mata sama sekali. Bahkan Ibu Endang tidak pernah menangis depan anaknya. Tapi yang namanya seorang ibu, kita tahu ketika kita harus menceritakan kondisi anak, yang namanya kesedihan pasti tidak bisa terbendung. Ibu Endang, apa kabar? Baik. Jadi Ibu Endang ini adalah mama dari Nelly. Ibu boleh ceritakan soal Nelly ke kita, Ibu? Nelly ini terkena penyakit tumor mata, biasa disebut dengan retinoblastoma, dari umur 3 tahun. Dan sekarang Nelly sudah berusia 5 tahun. Usia 5 tahun. Jadi sudah 2 tahun Nelly itu menjalankan 5 siklus kemoterapi, sudah ngejalanin 38 kali radiasi. Terapi. Pertama ibu mulai curiga ada sesuatu yang salah sama mata anak ibu. Itu gejala awalnya seperti apa? Gejala awal dia kayak mata juling pertama. Padahal ketika lahir normal ya? Iya. Jadi ketika usia 3 tahun matanya seperti mata kucing. Seperti mata kucing. Iya. Lalu dirujuk ke rumah sakit daerah. Di situ dia diagnosa kena tumor mata. Saat itu juga didiagnosa tumor mata? Iya. Itu dirujuk ke Jakarta buat dioperasi. Bu, pada saat dokter mendiagnosa bahwa anak ibu terkena tumor mata, apa yang ada di benak ibu saat itu? Kayak nggak percaya, dari keturunan nggak ada, dari keluarga nggak ada semua. Tapi dokter bilang kalau penyakit itu mungkin bisa disebabkan oleh faktor genetik, artinya bisa karena keturunan. Iya, bisa jadi dari keturunan juga. Tapi dari keturunan juga kan nggak ada. Jadi ibu sangat-sangat kaget ya, terkejut sekali mendengar kalau misalkan ternyata di usianya yang 3 tahun. Usia 3 tahun. Dari lahir anak ibu ini kebetulan normal sekali. Tidak terjadi apa-apa sampai usia 3 tahun itu. Artinya matanya seperti ibu bilang tadi mata kucing yang hitamnya. Gimana ibu tadi cerita? Kalau mata kucing itu kayak gimana? Ada perubahan di bola matanya? Iya, ada perubahan di bola mata yang tadinya warna hitam jadi agak putih kecoklat-coklatan. Jadi agak putih kecoklat-coklatan. Kemudian ada indikasi lain, Ibu? Kalau indikasi lain nggak ada, cuman gejala. Tapi dia sendiri tidak mengeluh kesakitan sama sekali? Sama sekali. Oke, pada saat dibilang tumor mata, kemudian harus ke Jakarta untuk dioperasi, tapi kemudian langsung diagnosanya bisa berubah menjadi kanker. Itu ibu tahunya kapan? Karena awalnya kan dibilang tumor pada mata. Iya, tumor mata retinoblastoma. Itu dilihat dari hasil BMP sama jalan otak. Jadi setelah didiagnosa lebih lanjut, ternyata itu bukan sekedar tumor, tapi itu adalah kanker mata. Sebagai seorang ibu yang tadi karena kita sempat ngobrol dan ibu bilang ibu tidak pernah menangis di depan Nelly. Ibu harus kuat depan Nelly. Butuh berapa lama untuk ibu sampai akhirnya ibu bisa kuat dan menerima kondisi Nelly yang seperti ini sekarang? Kalau dilihat dari berapa lamanya mungkin ya selama dia sakitnya.
Ibu juga sempat cerita ke saya ketika Nelly menjalankan kemoterapi, sempat kekurangan cairan, kejang, dan akhirnya koma. Koma berapa hari waktu itu, Ibu? Koma 2 minggu. Dan Ibu bilang di situ adalah titik terpasrah Ibu. Ibu sudah siap lahir batin. Ikhlas. Apa yang waktu itu Ibu doa kepada Tuhan ketika Ibu melihat anak Ibu koma 2 minggu? Doa saya cuma satu. Kalau misalnya Nelly mau diambil hari ini juga, saya ikhlas lahir batin. Malit, saya. Tapi ternyata semuanya berbeda ya, Ibu. Allah dengar doa saya, diberikan mukjizat sampai sekarang Nelly bisa sehat, bisa sembuh, bisa jalan lagi, bisa ngeliat lagi. Baik, Ibu, selama anak Ibu yang tercinta mengalami sakit, pasti Ibu merasakan momen-momen luar biasa, apalagi momen-momen Ibu ada mungkin bukan menyerah ya, tapi lebih ke arah pasrah. Nah, ketika titik itu sudah terlewati kemarin, ketika Ibu sudah berpasrah diri bahwa ya sudah, kalau memang sudah waktunya silakan. Tapi ketika masa itu lewat, apa sih yang menguatkan Ibu untuk tetap, ayo deh, kita berjuang bareng lagi? Yang menguatkan saya, anak saya itu tetap semangat, nggak pernah ngeluh apapun. Walaupun keadaan dia sakit apapun, tetap semangat. Tapi anak Ibu sebenarnya sudah tahu. Udah. Bagaimana dengan 2 kakaknya? Karena kan Nelly anak ketiga kan, dari 3 bersaudara. Nah, 2 kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah, kedua kakak juga udah ngerti sama penyakit adiknya. Jadi selama di sini, kedua kakaknya nggak pernah nyuruh pulang, belum pernah. Jadi karena Ibu ini berasal dari Lampung ya, buat pemirsa di rumah sedikit informasi aja, Ibu berasal dari Lampung, anaknya ada 3, jadi untuk terus pengobatan Nelly, dia terpaksa meninggalkan 2 anaknya di Lampung bersama dengan suaminya karena harus konsentrasi untuk Nelly sekarang. Dan sekarang kondisi Nelly itu matanya sudah diambil yang sebelah, Dia diangkat sebelah matanya. sebelah kiri atau kanannya Ibu? Sebelah kiri. Yang sebelah kiri sudah diangkat dan Nelly sudah menggunakan mata palsu. Bahkan tadi Ibu sempat cerita sama saya, Nelly dengan kepolosannya sebagai anak-anak, dia bisa dengan santainya melepas bola mata palsunya itu sendiri ya Ibu. Iya. Karena memang harus dibantu untuk dicuci setiap dicuci bulan. Tapi Nelly sendiri nggak pernah, maksudnya bertanya sama Ibu, "Ma, aku ini kenapa?" Kalau bertanya saya pernah, "Mak, mata saya kemana?" Kan matanya ada yang sakit, jadi dibuang. Tapi nanti sembuh kan, Mak? Iya, nanti sembuh. Alhamdulillah sembuh, kata saya gitu. Mak, nanti kalau pulang ini aja ya, nunggu mataku yang satu normal kayak sebelahnya lagi. Oh, dia bilang seperti Iya. itu. Jadi dia baru mau pulang ke Lampung kalau matanya sudah normal lagi. Udah normal kayak sebelahnya lagi. Gitu. Ibu, misalnya sekarang ada penonton kita yang nonton dan dia adalah seorang ibu yang juga sedang berjuang karena anaknya sedang sakit. Menurut Ibu, apa yang harus dimiliki sebagai seorang ibu supaya terus bisa kuat berjuang? Terus semangat, banyak doa sama ikhtiar. Dan bikin kita semangat. Semangat, doa, ikhtiar, dan pasrah ya Ibu Pasrah. ya. Tapi yang pasti pasrahnya memang pasrah tetap dengan berusaha ya Iya, Bu ya. pasal tetap dengan berusaha. Karena yang namanya anak, ya mungkin buat ibu-ibu nih yang udah jauh-jauh juga dari Bogor ya, kalau punya anak atau saudara yang mengalami kondisi sama seperti yang dialami oleh Nelly dan ibu ini, mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Pasti akan tetap semangat selama anaknya masih mau menunjukkan semangat yang luar biasa. Kita sebagai orang tua juga jangan sampai kalah. Betul. Tapi aku berapa kali ketemu sama anak yang mengidap kanker, entah kenapa justru aku melihat semangat yang luar biasa dari mereka. Justru kadang-kadang mereka itu lebih kuat dibanding kuat orang dari tuanya kita, sendiri ya. Dan ibu pun bisa menjadi kuat karena ibu melihat Nelly yang kuat dan luar biasa. Ibu, kalau misalnya nih Bu, mungkin ibu-ibu di sini belum pernah merasakan ada di posisi ibu. Ketika kita bertemu dengan anak yang memang ternyata mengidap penyakit yang cukup berat seperti kanker, sebagai orang dewasa apa yang jangan kita lakukan? Jangan pernah menangis di depannya. Jangan pernah mengeluh. Jangan Tetap pernah semangat. Oke.
Ibu-ibu, tadi kita sudah dengar ya, jangan pernah menangis di depannya. Karena sebentar lagi saya akan mengundang Nelly dan teman-temannya dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi jangan ada air mata, karena di sini mereka datang untuk menghibur dan kita akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak ini yang ternyata memiliki penyakit yang cukup berat, tapi semangat mereka untuk hidup sangat luar biasa. Janji ya Ibu? Saya belum dengar kata-katanya. Janji Ibu? Janji ya, nggak boleh ada air mata ya Ibu ya? Oke. Kalau begitu, langsung saja mari saya akan mengundang, ini dia adik-adik dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Halo Mas yang namanya Nelly. High five. Boleh lihat? High five. Halo. Bisa apa penontonnya? Halo Kak, halo ibu-ibu, bilang. Halo ibu-ibu. Sini semuanya. Ayo, jejer. Baris. Oke, baris Sini, dulu. sini, nak. Sini, Baris ganteng. dulu. Ganteng, Semuanya. sini. Ganteng, sini. Nah, geser lagi. Oke. Nelly, apa kabar sih? Baik. Nelly cantik ya? Aku cantik ya Nelly? Cantik. Cantik. Kalau aku sama Nelly cantikan siapa? Cantikan siapa? Oh, cantikan aku. Oke, sekarang Om Wendy yang tanya, kalau Nelly sama Om Wendy cantikan mana? Kok Om Wendy sih? Cantikan siapa Nelly? Kamu sama aku. Cantikan siapa? Aku. Kok cantikan Om Wendy? Aku cantik. Coba kita kenalan dulu namanya satu-satu. Yang ini namanya siapa? Nelly asalnya dari mana sih? Dari Lampung. Umur berapa Nelly? 5 tahun. Umur 5 tuh begini ya, 5. Bukan. Waduh, tante. 5 tahun gimana sayang? Gimana umur 5? Coba. 5? Nih. Nah, ngomong-ngomong, Nelly mau jadi apa kalau besar nanti? Mau jadi dokter. Dokter. Hebat. Dokter apa? Kamu mau jadi dokter apa, Nak? Dokter gigi. Dokter gigi. Oh, mau cari gigi Nelly yang hilang ya di depan ya? Giginya Nelly nggak hilang tante, cuma lagi disewain. Ini Nelly sama teman-temannya. Kamu siapa namanya Nama sayang? kamu siapa cantik? Patul. Siapa? Ati Patul. Ati Patul umur berapa? 5. Umur 5 juga. Oh. Kalau sebelahnya umur Kamu? berapa? Umur berapa? Sebentar, umurnya berapa? 3 Oh, tahun. Jangan pengen ngikut temen Oh, umur 5 iya, umur iya, 5 nggak apa-apa, juga. nggak apa-apa. Kamu sebelahnya siapa namanya cantik? Ati Patul. Mutiara. Usianya? Umurnya? 5. 5 juga. Oke, nggak apa-apa. Mutiara, kamu tinggal di mana sayang? Di Lampung. Di Lampung juga. Ini dari Lampung. Oh, Latifah dari NTT ya? Kamu tahu kamu dari NTT, Nak? Tahu? Ya. NTT? Ya, tahu. Dia tahu dia dari NTT. tahu aja udah. Kalau kamu cita-citanya mau jadi apa cantik? Mau jadi polisi. Polisi. Wah. Ini kayaknya yang paling tinggi Pak RT nih kayaknya nih. Bukan, ini kan pemain film. Siapa? Boboho, apa kabar? Siapa nama kamu ganteng? Ibnu. Usianya jangan 5 tahun ya. Berapa usia kamu? 9 tahun. Udah sekolah? Kelas berapa ganteng? Kelas 2. Raportnya gimana? Bagus apa enggak? Loh. Oh, jujur. Jujur, gak apa-apa jujur. Mau jadi apa kalau gede? Dokter. Jadi apa? Dokter. Mau Om Edi jadi nggak denger? Om Edi nggak denger? Dokter. Jadi apa? Dokter. Dokter apa? Dokter anak. Dokter anak. Yang terakhir, siapa nama kamu ganteng? Si. Rizky. Usianya berapa? 6. 6 tahun. Udah sekolah? Kelas berapa? Kakak. TK. Kalau gede mau jadi apa? Dokter. Dokter juga. Luar biasa. Dokter apa? Dokter gigi, dokter anak. Dokter apa kamu? Hewan. Dokter hewan. Kita kurang nanya satu.
ini kan udah mau jadi dokter 3, jadi polisi. Sayang, Asik Latifah, nih. kamu mau jadi apa kalau udah gede? Jadi dokter. Jadi dokter juga. Dokter apa? Dokter kanan. Dokter kanan. Oke, dokter kanan. Itu berarti merangkap dokter kandungan dan dokter anak. Oh iya, dokter maksudnya. bener. Itu maksudnya dia komplit, Bu. Komplit. Kandungan juga, kandungan dan mengurus anak juga, Bu. Bener-bener. Nah, nanti Om Wendy Ya. dan juga ibu-ibu di sini dan pemirsa di rumah, kita akan melihat mereka melakukan sebuah performance, sudah latihan nari spesial untuk pemirsa basa-basi. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau pengen tahu, jangan kemana-mana karena kita akan jeda dulu sejenak dan kita akan melihat bagaimana seorang anak yang mengidap kanker tapi tetap semangat. Tetap di basa-basi, bahas anak bahas ini. Baik pemirsa basa-basi, tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, gimana langsung saja kita menyaksikan sebuah penampilan yang luar biasa dari anak-anak Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia. Tadi pada main apa sih begitu-begitu? Tadi nari ya? Itu Nari. tarian apa namanya? Nari apa sih? Nanya Pak Dinding. Nari Apa? apa? Pak Dinding. Oh, nari Pak Dinding. Pak Dinding, luar biasa, hebat. Tapi kalau Om yang diperhatikan dari kelima penari yang luar biasa ini, kamu yang paling hafal, nak. Di tengah dia kayaknya leadernya ya. Bener kelihatan ya. Emang nggak bisa diem nih anak dari tadi ya, gini aja. Seneng liatnya. Tapi latihannya berapa lama sih? Lama nggak latihannya? Berapa lama sayang? Lama. Lama. 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Oh, oke. Sebentar ini kita lagi ngasih tahu apalagi nebak harga nih Bu. Ya kan dia aku nanya berapa lama, dia bilang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian dia langsung jujur, enggak baru latihan tadi pagi. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih buat kejujurannya. Silakan, yuk duduk dulu, duduk. Barengan. Adik-adik duduk. Silakan duduk Ayo. dulu. Sini ganteng. Nenek, dosen. Ayo. Bingung. Sini boleh, sini boleh. Sini, Cukup semua. duduk di sini. Iya. Nah kan, sini. Cantik. Hebat, dia naiknya beda sendiri Bu. Tinggal di mana? Tapi memang kalau kita perhatikan pemirsa, mereka itu memang asalnya jauh-jauh ya. Ada yang dari Lampung, ada yang dari NTT. Terus juga ada yang dari Pandeglang. Betul. Dan sana ya, Dan memang Bandung. kenyataannya untuk pengobatan mereka harus ke Jakarta. Dan makanya kita berterima kasih banget. Kenapa sayang? Dan kita berterima kasih karena ada sebuah yayasan yang mau menampung mereka dan itu sangat membantu ya Ibu ya. Jadi Ibu dari Lampung tinggal di yayasan itu. Dan ini kegiatan yang dilakukan memang bertujuan supaya anak-anak tidak fokus dengan pengobatan. Kenapa Nelly? Kamu mau nari lagi? Enggak. Tapi Nelly suka enggak ada di yayasan? Suka. Emang bisa ngapain aja sih di sana? Ngapain? Bisa sekolah. Bisa sekolah. Bisa sekolah. Bisa belajar ya. Bisa kumpul sama teman-teman ya. Temennya Nelly banyak. Banyak. Cuma 4 ini atau masih banyak lagi di sana? Banyak, masih banyak. Banyak ya. Kamu seneng
Kalau seneng main di sana main apa sih biasanya? Paling seru ngapain Paling kalau seru di yayasan ngapain tuh paling kalau seru di ngapain yayasan? sih? Apa main Paling seru bola? ngapain, Rizky? Apa main apa? Dan sepeda. Main Main game. main apa? Dia main game. Sepeda. Main sepeda, Oh, main Bapak. sepeda. Enggak ini. Oh, ini main game, main sepeda. Kalau kamu paling suka main apa sih, Mutiara? Sepeda. Mainan sepeda juga. Tapi dengar-dengar katanya suka diajak jalan-jalan ya? Paling suka jalan-jalan kemana sih? Kemana kemana? Jalan-jalan kemana Rizky paling suka? Kemana ganteng biasanya? Kamu paling suka kalau diajak jalan-jalan kemana? Rizky? Bingung ya? Bingung, pokoknya jalan-jalan kemana aja yang penting dapat mainan. Tapi aku tahu, kalau dapat hadiah suka atau enggak? Suka. Gimana kalau sekarang Om Wendy akan bagi-bagi hadiah? Oke. Nanti. Mau hadiah gak? Mau dong. Ya, dia minta. Kamu minta apa? Kamu mau minta apa sayang? Mau minta kaca? Buat apa minta kaca? Kita punya hadiah nih. Tante Panya punya, Tante Panya sampaikan. Tante Nih, Panya nih, punya nih. hadiah. Waduh, berat banget ini. Ada hadiahnya banyak. Aduh, ada Sekarang, hadiah. mohon maaf nih, adik-adik boleh ke depan lagi gak? Yuk, kita baris lagi yuk, baris lagi. Kita main game gampang banget. Situ deh. Sini Nelly, oke. Awas, awas. Awas nih, ketua mau lewat. Awas. Coba sekarang semua bisa gak bilang satu? Satu, bisa ya? Satu biru. Coba Nelly, satu biru. Satu biru, Bagus. Dua biru, dua biru, tiga biru. tiga biru, Oke. Satu biru, satu biru, terus dua biru, dua biru. sampai 10 biru. Tiga biru bisa ya? Bisa ya kamu ya? Bisa ya? Kamu bisa cantik, satu biru, dua biru, tiga biru bisa ya? Oke. Sekarang Om Wendy pengen kalian nyebutin satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru dengan cepat. Tuh, contohin Om Wendy. Nih, Om Wendy contohin ya. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru. Nah. Aku bisa. Coba. Nih, aku bisa. Nih, lihat tante ya. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, 8 biru, 11. Kamu bisa nggak? Bisa gak? Coba. Dari Coba, Nelly dulu dari ya. Nelly. Yang cepat ya. 1, 2, 3. 1. Satu biru, Ya, Terus cepat. dua biru, Terus. delapan biru, 8 biru. Satu Nggak biru, apa-apa. dua biru, 8 biru, bagus. Nggak Luar biasa. apa-apa. Mungkin efisiensi waktu. Betul, Bu. benar sekali. Yang kedua Mutiara coba. Yang 1 cepet ya. sampai 10 ya. Yang cepat 1, 2, 3. Satu biru. satu biru, dua biru, 2000. 2000. Oke. Kalau ini melihatnya Nelly masa depan. Iya. Dia cepat. Kalau ini ekonomi 2000 ya. Nah, ini ganteng kamu, siap? Ibnu ya. Ini kayaknya paling pinter nih, paling cepat. 1, 2, 3. Satu biru, dua, Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. satu biru, dua biru, empat, Tadi bisa. Sekali lagi, Om kasih. 1, 2, 3. satu biru, 2000. 2000. Sekarang Rizky. 1, 2, 3. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima ribu. 5.000. Ulang sekali lagi ya. 5 biru. 1, 2, 3. Satu ribu, 1.000. 1 biru. 1, 2, 3. satu biru, 2000, tiga biru, empat biru, 5000. 5.000. 5.000. Gak apa-apa. Nah, ini yang paling jago. Ini yang paling kayaknya jago nih. nih. Feeling Om pasti kuat. Siap? 1 biru, Ada apa cantik? Siap ya? 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. 1, 2, 3. Luar biasa. Mungkin ibu-ibu capek karena dari jam 11, jadi nggak bisa dengar. Saya dengar. Ini sampai 10 dan cepet banget. Dan tidak ada kesalahan satupun, tapi semuanya mendapatkan hadiah. Berat, hadiahnya berat, coba dipegang. Berat ya? Emang apa nak? Berat ya? Makasih Sama-sama Tante. sayang. Aduh berat, berat ya? Oh enggak. Coba Ibnu berat nggak nih hadiahnya? Enggak. Bilang apa semuanya? Makasih. Terima kasih.
Nih sayang, berat nggak? Kuat nggak sayang? Oh nggak berat katanya. Nggak berat. Giliran disuruh berat, nerima hadiah nggak berat. Beri tepuk tangan dong buat adik-adik kita di sini. Terima kasih. Ayo balik lagi, duduk Silakan, lagi. duduk dulu. Ayo cantik, duduk lagi ganteng. Asik, udah kasih hadiah, dapat hadiah semuanya. Sekarang kita tahu ya kenapa orang tuanya bisa mendapatkan dan kekuatan dari anak-anaknya, karena kita bisa melihat bagaimana anak-anak ini sangat-sangat luar biasa. Semuanya ceria, semuanya happy. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, tapi ada satu bintang tamu lagi yang menurut saya dia juga adalah ibu yang luar biasa. Entah kenapa saya selalu melihat seorang ibu ketika memang ada di situasi tersulit, tiba-tiba kekuatannya bisa muncul dengan sangat luar biasa. Siapakah dia? Kita akan lihat tayangan berikut ini. Marcella Zalianty merupakan seorang aktris Indonesia. Ia telah membintangi berbagai judul sinetron. Selain layar kaca, ia juga berakting di layar lebar. Film pertamanya berjudul Bintang Jatuh yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Pada tahun 2005, melalui film Brownies, ia berhasil meraih penghargaan pemeran utama wanita terbaik di ajang Festival Film Indonesia. Pada tanggal 29 November 2010, Marcella menikah dengan Ananda Mikola. Ia melahirkan anak pertamanya, Kana Mahatma Suprapto, pada tanggal 19 Juni 2011. Dan pada tanggal 20 Oktober 2013, Marcella melahirkan anak keduanya, Raitan Magali Sastra Suprapto. Saat ini ia menjalani kehidupan yang bahagia bersama sang suami dan kedua buah hatinya. Kenapa sayang? Mau dicopot mahkotanya nggak apa-apa? Kalau udah nggak nyaman? Ya udah. Tadi kita sudah lihat tayangannya. Sekarang langsung saja mari kita sambut. Ini dia Marcella Zalianty. Terima kasih sudah datang. Apa kabar? Sila duduk. Say hi ke tantenya. Halo tante. Boleh diajak tantenya duduk. Tantenya boleh numpang duduk ya. Salim. Siap. Sini Mutiara, aku pangku Mutiara. Sini aku. Aduh beratnya ya. Ternyata ini. Aduh. Tangannya keduduk. Tapi masih ketawa. Emang Nelly selalu ceria ya anaknya ya? Nelly, kamu tuh selalu happy ya? Kamu paling senang kalau apa sih? Kamu paling senang kalau dapat apa sih Nelly? Dapat hadiah. Kalau dapat hadiah. Berarti hari ini senang dong karena dapat hadiah? Senang ya? Senang. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin pemirsa sudah lihat pemberitaannya di mana-mana. Karena anak dari Mbak Marcella ini 14 November tahun 2014 ya. Iya beres. Menjalankan operasi tumor di hidrocephalus dan brain tumor. hidrocephalus. Sebetulnya aku sebetulnya nggak terlalu happy ya sebetulnya sharing soal anakku, pengalaman yang kemarin itu sakit. Cuman memang ya tidak apa gitu, artinya niatnya ini lebih ke sharing pengalaman untuk pembelajaran. Betul. Seperti mungkin ya orang tua nanti kalau misalnya sampai anaknya mengalami yang sama juga jadi bisa lebih mengerti apa yang harus dilakukan, lebih aware gitu. Makanya saya sangat menghargai sekali karena kita tahu tidak mudah untuk seorang ibu untuk berbagi sesuatu, terutama hal yang menimpa dengan anaknya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi dan kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Brandon Foster, seorang anak berusia 11 tahun asal Washington, Amerika Serikat ini, didiagnosa menderita leukemia limfoblastik akut. Dia mempunyai keinginan untuk memberi makan tunawisma. Ia mengatakan dirinya ingin menjadi malaikat, sehingga bisa membantu para tunawisma yang sering ia jumpai setiap hari. Keinginan Brandon Foster ini rupanya mendapat banyak perhatian dari media sosial. Sampai-sampai sebuah stasiun televisi setempat membuat restoran khusus untuk tunawisma dengan nama The Brandon Foster Food Drive. Sementara sebuah restoran bernama Emerald City menyumbangkan lebih dari 200 sandwich untuk para tunawisma setiap harinya. Para pemirsa juga terinspirasi mengambil bagian untuk menghormati Brandon dengan mengisi 7 truk yang berisi bahan makanan dan uang tunai sebesar $95.000.
atau setara dengan 950 juta rupiah untuk dibagikan kepada para tunawisma. Masih di basa-basi bahasana bahas ini, dan buat pemirsa yang baru aja bergabung, tadi kita sempat ngobrol sama Ibu Endang bagaimana dia berbagi cerita tentang anaknya yang mengidap kanker mata, sudah dioperasi dan sekarang sudah menggunakan mata palsu di sebelah kirinya. Tapi kita bisa lihat ya tadi bagaimana anaknya sangat semangat, sangat ceria. Dan satu pesan dari Bu Endang yang saya harap juga pemirsa selalu ingat, jangan pernah menangis di depan anak. Apalagi sebagai seorang ibu, Anda harus kuat. Dan pasti Marcella setuju, sebagai seorang ibu pasti harus kuat, terutama ketika anaknya sedang sakit. Marcella, aku sangat menghargai banget dengan kejujuran kamu menyatakan kalau memang tidak nyaman untuk seorang ibu sebenarnya menceritakan, apalagi berulang tentang kondisi anaknya. Tapi mudah-mudahan dengan bercerita di sini bisa, yang seperti tadi kamu bilang, bisa membuat ibu lebih aware dengan gejalanya. Karena aku sempat dengar di salah satu wawancara infotainment kalau kamu ada sedikit penyesalan karena kamu tidak aware dengan gejala awalnya. Sebenarnya sih gimana ya, kalau dibilang nggak boleh juga ada sesuatu yang disesali, artinya semua itu kan pasti jadi pembelajaran. Dan memang pada saat itu kalau bicara mengenai soal anakku itu Magali, memang gejalanya itu tidak kelihatan, tidak terlalu bisa dilihat kalau memang terlalu dini. Artinya ketika kita pertama kali ketemu dokter bilang, saya tanya apa sih sebetulnya pemicu atau penyebabnya. Dokter selalu bilang kalau tumor ataupun cancer itu Tuhan pilih mereka. Kita tidak pernah bisa bilang penyebabnya apa. Tetapi kalau dilihat dari ukuran tumornya gitu di usia anak ibu sekarang, itu rasanya kok dari jabang bayi ya, dari dalam perut. Jadi dari dalam itu perut yang membuat aku aduh gitu. Aku langsung merefresh gitu kembali bahwa karena apa yang kita makan, bagaimana lifestyle kita ketika kita mengandung segala macam. Walaupun ada juga mungkin yang mengatakan tidak ada hubungannya, tetapi ada juga yang mengatakan, makanya kayak misalnya ketika kita hamil, dokter melarang makan yang mentah-mentah. Misalnya daging mentah itu dilarang sama sekali. Tapi aku pada saat waktu hamil anak kedua, memang aku lebih santai, lebih bebas makan. Kayak aku ngidamnya tuh salmon, makanan Jepang gitu aku makan. Waktu anak pertama aku sama sekali jaga. Aku tidak pernah makan makanan yang tidak dimasak dengan betul-betul matang. Waktu dokter aku tanya ke dokter, dok nggak apa-apa nggak sih sebenarnya salmon? Waktu anak pertama sih aku nggak berani dong. Sebenarnya nggak apa-apa kalau salmonnya dijamin bersih, kualitas yang bagus. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kita lihat, maksudnya kayak laut juga mengandung merkuri dan segala macam, ya itu sebetulnya yang jadi menimbulkan ada risiko-risiko yang sebenarnya lebih baik mungkin lebih baik tidak ya kalau kita hamil gitu. Nah kalau anakku ini memang pertamanya 3 bulan terakhir sebelum dia dioperasi itu lingkar kepalanya membesar. Pertama, kedua dia ada penurunan keaktifan. Ketiga, rewel sekali kalau malam terutama. Selama 3 bulan terakhir. Iya. Terus aku cek ke dokter, aku tanya kenapa ya dok. Dan pada saat itu dia sempat juga jatuh dari tempat tidur. Jadi aku pikir jangan-jangan jatuhnya dia juga berpengaruh. Tapi dokter selalu bilang, dokter anak ini yang beberapa yang aku kunjungi bilangnya enggak. Dan ketika aku bilang lingkar kepalanya diukur, memang sih Bu agak sedikit besar. Tetapi dites kan, dipancing motorik, sensorik, refleks segala macam, rasanya enggak ya Bu, rasanya tidak ada gangguan. Selalu jawabannya seperti itu ya. Itu kan yang aku jadikan juga pegangan, acuan. Oh berarti nggak apa-apa. Padahal mamaku, adikku tuh udah begini, Kak, kayaknya something wrong, ada sesuatu yang salah deh sama Magali kepalanya. Intuisinya tuh udah jalan Tapi sebenarnya. aku selalu jangan ngomong kayak gitu dong. Ayo berpikir positif, aku selalu begitu. Buktinya aku tanya ke dokter dan dokter bilang nggak apa-apa. Jadi kita berpikir positif aja. Udah sampai suatu ketika, itu pada saat itu aku lagi bisa dikatakan sibuk sekali film yang baru selesai. Baru selesai film itu tiba-tiba aku pulang, malamnya anakku tuh lemes banget. Lemesnya tuh sampai loyo, sampai dia tuh tengah angkat tangan nggak ada tenaga. Disuapin tuh kayak tidur, nangis udah nggak ada sama sekali nangis. Terus dia batuk berkepanjangan 2 minggu nggak sembuh-sembuh, jadi keluar lendir gitu dari hidung. Aku bilang kok ini lemes banget ya. Suamiku memutuskan untuk kita bawa ke UGD midnight tengah malam. Di UGD dicek dibilang nggak apa-apa, Masih nggak cuman apa-apa. kurang dehidrasi aja karena dia muntah lemes gitu kan. Akhirnya diinfus, pagi-pagi ya udah mau disuruh pulang karena hasil cek darahnya bagus semua. Tiba-tiba aku suapin di rumah sakit,
aku sampai bilang jangan-jangan mungkin gak dok tidak cocok dengan obat pengeluaran dahaknya itu. Nggak mungkin obat yang dikasih pasti aman. Udah aku makan, pertama kali akhirnya mau makan, setelah 3 hari dia susah banget, tiba-tiba dia kejang, biru semua mukanya, matanya agak ke atas, kejang gitu, kencang sekali. Di situ baru aku melihat semuanya panik, dan pada saat itu tidak ada ahli neurologi anak. Akhirnya aku dioper ke salah satu rumah sakit yang ada neurologi anak. Di situ masuk UGD dan kejang lagi. Terus di situ tidak beruntungnya adalah hari Minggu, jadi last dokter kan. Terus aku bilang udah deh di MRI aja. Tadinya mau nunggu hari Senin di EKG kepalanya. Itu malah inisiatif dari kamu yang bilang MRI. Pada saat itu mau dinunggu di EKG dan itu hari Senin. Aku bilang dok, yakin nih mau di EKG, dan itu saya bicara lewat telepon. Saya agak cenderung, saya sebenarnya marah pada saat itu karena saya melihat penanganannya terlalu lambat. Dan juga masa anak mau nunggu ini sekarang semuanya yang di dalam UGD ini udah panik menanganinya, mau nunggu besok lagi. Saya bilang udah MRI aja. Udah mau di MRI, mesinnya ternyata sempat rusak lah segala macam, nunggu lagi. Begitu akhirnya kita dapat masuk mesin MRI gitu, ternyata dibilang ini sih ada tumor ya rasanya. Dan itu shocknya udah, ya kayak badan tuh udah kayak mimpi ya kayaknya gitu. Saya pikir bener nggak sih tumor, saya masih ini benar tumor atau jangan-jangan pendarahan di kepala karena dia jatuh. Saya masih coba berpikir seperti itu, tapi dikatakannya tumor. Akhirnya disuruh tanda tangan mau dikontras. Dan pada saat genting seperti itu juga situasi yang sulit sekali ketika kita harus menandatangani sesuatu hal yang mana resikonya tuh kematian. Aduh kenapa sih? Tapi ya gimana ya, prosedur dan kalau tidak dikontras kan nggak ketahuan ukuran lingkarnya dan sebelah mana lebih detailnya. Sedikit informasi, di kontras itu kayak semacam dimasukin cairan supaya pada saat di MRI hasilnya terlihat lebih jelas lagi. Seperti itu Ibu. Mungkin biar Ibu mendapat gambaran lebih. Dan itu ternyata memang harus dilakukan, kalau nggak nanti kita juga abu-abu gitu, kurang jelas. Udah pada saat itu memang saya memutuskan untuk ya udah deh kita bawa ke Singapura. Kita cari rumah sakit sementara yang punya picu, dan tidak banyak di sini rumah sakit yang punya picu. Itu saya sayangkan sekali ya, ketika ada rumah sakit yang begitu besar dengan fasilitas yang begitu memadai tidak ada picu. Karena picu ini kan untuk anak yang balita, ICU-nya anak balita gitu, dan ada cuma NICU sama ICU kebanyakan. Jadi anak-anak kecil dicampur sama orang dewasa kan, namanya di ICU bakteri dan lain sebagainya. Jadi saya sayangkan banget kalau rumah sakit tuh nggak ada picu gitu. Akhirnya di situ pada saat itu rumah sakit tersebut picunya penuh. Memang saya pikir dulu kita ke Singapura, kita cari rumah sakit yang biasa transport koordinasi dari sini dan Singapura yang bed to bed transfer gitu, saya pikir gitu awalnya. Tapi melihat akhirnya kita pilih ada rumah sakit pada saat itu, salah satu rumah sakit baru di Jakarta yang fasilitasnya juga cukup baik, dan dia terbiasa untuk mengirim seperti itu apabila ada yang tidak bisa ditangani di sini. Dan akhirnya melihat kondisi anak saya, karena itu di kepala dan anak saya udah kejang lagi, begitu dipindah rumah sakit kejang lagi gitu, dan udah tidak sadar, bisa dikatakan koma sebenarnya. Dan saya takut, saya pikir aduh ini masalahnya kalau kita terbangkan walaupun full fasilitas ambulan yang ada di pesawat gitu misalnya, tapi kan ada kondisi cuaca dan segala macam yang Tuhan kuasanya gitu, yang kita kadang-kadang nggak bisa ini ya. Saya pikir aduh takut deh, udah kita putuskan di sini aja. Dan saya dapat masukan ada profesor yang memang bagus juga di Indonesia yang yang memang sudah ahli menangani pernah menangani tumor di batang otak yang itu sulit sekali kan tingkatannya. Akhirnya saya ketemu dia, namanya Profesor Eka di Siloam, dan akhirnya ya kita merasa nyaman. Jadi akhirnya semua pengobatan semuanya dilakukan di Indonesia, sama Profesor Eka. Akhirnya diangkat tumornya, tapi sebelumnya 2 hari sebelumnya dipasang P-Vision dulu, selang. Ternyata memang ada cairan, jadi rupanya tumornya ini memproduksi cairan, yang mana cairan ini yang membuat lingkar kepalanya membesar dan membuat kejang. Dan jadi sebetulnya yang membahayakan sekali pada saat itu, yang sangat kritis dan harus ditindak sangat cepat, itu cairan itu, karena menyebabkan sudden death ternyata. Itu pun pertama penjelasan dokternya itu tidak terlalu jelas, sampai aku google lagi, sampai aku konsultasi dengan beberapa dokter di luar itu ya, kebetulan teman keluarga yang memang dari luar gitu, dia praktek di luar, dia juga spesialis di bidang itu. Ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi, tapi sebelum kita iklan nih, satu hal yang aku lihat dari cara kamu bercerita pada saat kamu dalam kondisi genting, tahu anak kamu sakit, dan keputusan itu nggak bisa dibuat nunggu, oke kita diskusi dulu, kayak keputusan. Jadi yang sangat sulit pada saat itu adalah kita tetap ikhlas, tapi kita tetap juga harus berpikir logis untuk tetap bisa mengambil keputusan yang terbaik buat anak kita. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa pastinya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ingin berbagi di sini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan satu pelajaran dari sini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini.
Pemirsa basa-basi, kita kehadiran dua ibu hebat menurut saya karena saya pernah mengalami satu situasi di mana jam 11 malam anak saya kejang. Makanya saya ngerti banget perasaannya ketika dibilang anaknya kejang, itu badan udah lemes, kita tuh Remuk udah rasanya ya. parah. Anda yang punya anak, Anda pasti tahu rasanya ketika sesuatu terjadi sama buah hati kita. Dan gue pernah mengalami hal itu juga, itu jadi kejang, terus tiba-tiba pagi lagi. Pagi, dan kita harus bawa ke rumah sakit yang mestinya rumah sakit yang kita biasa bawa dia agak lumayan jauh. Itu Nah, di perjalanan terasa jauh perjalanan banget tuh. itu anak gue udah lemes, maksudnya kita yang Dan yang paling ngeri kan lidahnya ini loh Betul, harus ya. diganjel karena kalau enggak gigi terlalu kenceng kan bisa itu udah mulai bener-bener yang kita mikir, aduh udah lewat nih anak kita, tapi ya sudah. Intinya saya mau tanya nih, sebenarnya proses recovery yang sekarang berjalan seperti apa? Apakah memang semua sudah selesai? Alhamdulillah anakku bisa dikatakan speedy recovery ya. Dia anak yang sangat spesial buat aku karena he is a fighter gitu. Dia fight gitu melawan karena ya alhamdulillah saya juga diberikan kekuatan oleh Tuhan ya untuk saya selalu berusaha kuat. Tadi benar saya tidak pernah mau coba nangis di depan anak saya. Artinya saya cuma berpikir saya harus kuat dan saya harus punya faith dan keyakinan untuk bahwa dia sembuh. Jadi saya mencoba memvisualisasikan di pikiran saya dia akan sehat, dia main lagi dengan kakaknya dan lain sebagainya untuk supaya dia juga semangat gitu. Dan kita terus bisikin, nggak pernah berhenti bahwa kita pengen kamu pokoknya main sama kamu lagi, kamu tetap sehat, kamu kuat ya nak, segala macam. Pokoknya kata-kata yang positif terus saya sebutkan di kupingnya gitu, di telinganya. Dan alhamdulillah memang diagnosa hasil patologi daripada tumor setelah dia diangkat di operasi itu memang choroid plexus papilloma. Itu jenis tumor jinak. Jadi memang alhamdulillah anakku tidak perlu terapi dan lain sebagainya. Artinya tidak perlu treatment ya. Kalau terapi memang yang namanya okupasi terapi untuk melatih sensorik motoriknya semua syarafnya bekerja dengan baik. Memang kita harus rangsang terus. Itu aku ada okupasi terapi di rumah gitu. Cuman memang ya yang membuat kita juga agak shock lagi ya, artinya 2 bulan setelah operasi kan kita MRI lagi dan ternyata memang masih ada sisa. Dan di sini lagi kita juga masih harus observasi lagi, nanti aku 2 bulan ke depan aku harus MRI lagi untuk mengetahui bahwa bagaimana tindak selanjutnya, bahwa apakah ini growing, apakah ini katanya ada yang memang tidur, tumornya tidur aja. Tapi ya saya harus percaya miracle happen, keajaiban itu. Dan apa yang terjadi sama anakku ini juga bahwa kita semua melihat bahwa ini juga sebuah keajaiban, bahwa di usianya yang masih setahun pada saat itu ya, dan dia belum bisa mengatakan dia sakit, dia belum ngerti kita mau ngomong apa juga, mungkin dia kan nggak mengerti, tapi dia bisa merasakan yang dia bisa menyemangati dia atau obatnya dia adalah yang dia rasakan. Jadi saya berusaha membuat dia happy setiap hari. Dan dia sekarang ini terus berdoa ya, ikhtiar, dan saya kasih dia madu kurma sama kurma nabi aja setiap hari biar dia fisiknya kuat. Baik. Tapi 2 benang merah yang saya lihat di 2 ibu yang luar biasa ini, walaupun mereka penuh kepasrahan tapi ada ikhtiar di situ dan harus punya faith. Betul. Di dalam hati ini kita harus punya keyakinan, dan memang itu yang susah kadang-kadang. Benar. Karena kadang-kadang kita udah, apalagi ada dengan kata-kata dokter yang kadang-kadang buat down juga kan. Tapi pasti ada, justru mungkin yang menguatkan adalah anak itu sendiri. Kamu lihat karena dia sangat ceria, sama seperti ibu ya. Pada saat itu anakku udah gak ada ceria sama sekali, dia udah gak sadar. Tapi setelah dioperasi alhamdulillah dia jadi anak yang sangat ceria. Iya. Nanti kita akan balik lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Kita sudah menuju di penghujung acara. Beri tepuk tangan dong buat adik-adik di sini, boleh? Terima kasih buat Tari Samannya, terima kasih udah mau datang ke rumah tante ya pagi-pagi. Dan juga sebelum kita closing, Marcella, mereka luar biasa ya. Luar biasa banget. Melihat mereka, jujur saya merasa lebih baik. Ini saya ngelihat mereka kuat banget apa yang mereka alami, kuat sekali, dan itu saya salut. Mudah-mudahan pasti mereka jadi anak-anak yang spesial semua ini ya. Ya, kembali ke artinya buat saya bahwa yang terpenting ketika kita melihat sesuatu terhadap anak kita tuh intuisi ya. Intuisi seorang feeling ibu. Pertama kita itu kita harus dengarkan. Karena kadang-kadang dokter selalu mengatakan tidak apa, tetapi ketika kita ada merasa kekhawatiran, kita udah feeling ada sesuatu yang tidak baik atau berbeda, segera cek. Betul. Segera cek, walaupun dokter tidak menyarankan MRI, menurut saya
kita tetap bisa minta. Ikutin intuisi seorang ibu. Pertama kali itu kita harus ikuti. Tetapi juga jangan sampai itu membuat kita Jadi down parno ya, itu baik betul. untuk kita aware, tetapi jangan sampai kita tidak punya pikiran yang positif juga, gitu. Dan pikiran positif juga jangan membuat kita untuk tidak melakukan apa-apa karena Benar. kita hanya berpikir positif, itu juga menurut saya bahaya. Kedua, juga rajin kita membaca ya untuk pengetahuan kita, karena memang ciri-ciri yang sebetulnya terjadi anakku itu sebenarnya juga di dalam ciri-ciri Sudah jelas tumor sekali gejala itu sebenarnya. ada muntah, brewel, lingkar kepala yang membesar, penurunan keaktifan, itu juga ada tanda-tanda. Terakhir pentingnya juga apa ya, BPJS mungkin asuransi seperti itu untuk sewaktu-waktu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, sama keluarga kita siap untuk keluarga kita. Terima kasih banget, maaf kita ada keterbatasan waktu di sini. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen diobrolin, tapi ini kita mesti berterima kasih sama ibu-ibu ya Wedi ya sudah datang di sini. Terima kasih nih ibu-ibu dari Nurul Iman Cipinang Bogor. Dan juga ibu-ibu dari Subulu Salam Lebak Wangi Bogor. Dan kalau mau daftar silakan langsung ke sini. Dan terima kasih buat adik-adik. Kita punya kekuatan di sini karena kalian, dan tetap semangat ya. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di basa-basi bahasa ini. Bye bye. Kalian, oh waktunya apa?